Arya. Assalamualaikum, selamat bergabung. Marini, selamat malam. Malamnya ngopi-ngopi daripada suntuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kenal Mbak Marini. Salam nggak ngopi ntar nggak bisa tidur. Insya Allah nggak ngefek. Insya Allah kalau ngantuk ya tetap ngantuk. Orang mana Kang? Saya orang Cilacap, asli Ngapak. Katanya kalau nggak ngapak nggak enak. Orang Cilacap. Mas Arya dari mana ini? Orang mana? Katanya nggak ngapak nggak enak. Mbak Marini ngopi-ngopi, insya Allah bisa tidur kalau ngantuk. Saya asli Cilacap tapi tinggalnya di Klaten, Mas Arya. Batu Raja, Sumatera Selatan. Wah, jauhnya seberang sana. Orang Kaltim. Ini juga orang seberang. Wah, seberang-seberang. Saya dulu pernah ke Aceh. Pas. Tapi nenek saya asli Cirebon. Sekarang tinggalnya di mana Mbak Marini? Di Cirebon apa di Batu Raja? Ini Mas Arya juga orang Kaltim. Orang seberang-seberang. Salam kenal, salam sehat. Selamat malam Mas Angga, selamat bergabung. Saya Daryanto dari Cilacap, orang Ngapak. Kalau nenek di Palembang. Pencar-pencar dong Mbak Marini. Ada yang di Palembang, di Cirebon. Salam Mas, apa kabar? Alhamdulillah Mas Angga Brahmana sehat selalu. Semoga Mas Brahmana ya selalu dalam lindungan Allah. Soalnya abahnya pindah tugas ke Sumatera. Oh ya, ikut abah berarti ya. Semoga diberikan kesehatan selalu Mbak Marini. Amin amin. Kang Mas Arya, Kang nanya punya kodam kah? Maksudnya yang punya kodam itu siapa? Mas Arya. Amin, Allahumma amin, doanya sama-sama. Amin, semoga keluarganya selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya Mbak Marini, selalu diberikan kesehatan. Cek saya Kang, mumpung lagi live. Nggak tahu fotonya gimana mau ngeceknya. Mas Angga coba apa selama ini punya mimpi-mimpi, pernah mimpi-mimpi enggak, maksudnya yang aneh-aneh gitu akangnya? akangnya
Mas Arya insya Allah kalau punya kodam sih nggak tahu ya, maksudnya kalau punya kodam katanya sih kalau izin Allah ya, katanya sih kata orang-orang yang tahu. Kalau saya sih nggak bisa apa-apa. Cek Marini, Mbak Marini sering mimpi apa Mbak? Insya Allah punya, insya Allah kalau masih ada dengan izin Allah Mas Arya. Mas Angganya cobalah kirimin saja fotonya, nanti saya cekin. Nanti saya apa, mimpi ditemui kakek berjubah putih, pernah Kang? Insya Allah itu ya pertanda, maksudnya pertanda mimpi ditemui kakek berjubah putih, pernah Kang? Insya Allah itu pertanda ada yang mau mengikuti Mas Angga, atau dari leluhur atau dari yang maksudnya apa ya, energi sama dengan Mas Angganya. Insya Allah cobalah banyakin istighfar kalau sholat Mas, insya Allah ntar muncul. Banyakin istighfarnya dulu. Mbak ini banyak, tapi itu zaman saya SMP mimpi makan Raden Kusuma Wijaya. Raden Kusuma Wijaya. Raden Kusuma Wijaya. Tapi itu zaman saya SMP mimpi ke makam. Mungkin Mbak Marini itu ya ada nenek atau kakek buyutnya, ada aliran dari Raden Kusuma Wijaya, ada alurnya mungkin, makanya dimimpiin kayak gitu di Gunung Salak. Insya Allah ada alurnya, ada arusnya, insya Allah Mbak Marini di Gunung Salak. Coba sewaktu-waktu ziarah ke sana, pasti insya Allah ntar ada pesan-pesan, walaupun lewat mimpi atau lewat apa, insya Allah Mbak Marini. Kan saya kan di Terawang, apakah punya kodam atau enggak? Mas Arya, ya saya kasih tahu, orang Terawang itu ya enggak se Nerawang kan gampang, maksudnya asal Nerawang lah itu enggak, maksudnya harus ada ya, lihat fotonya atau lihat itunya, namanya yang lengkap apa gimana itu. Ntar kalau itu enggak apa ya, enggak asal Nerawang. Iya, soalnya kan di makam ada nama kami bersaudara. Nah itu udah ada tanda-tandanya Mbak Marini. Insya Allah ada alurnya, bu nenek moyang kita atau kakek buyut kita dulu, mungkin itu ada arusnya, makanya dimimpiin. Mungkin suruh ziarah ke sana, ke makam Wijaya Kusuma, Raden Wijaya Kusuma. Selamat malam Mbak Mas Wisnu, selamat bergabung Kang. Kalau nenek saya itu kan masih keturunan Prabu Siliwangi. Ya itu insya Allah Raden Kusuma. Sampai merinding saya, sampai merinding ya Mbak Marini, dengar apa ya, dengar neneknya keturunan Prabu Siliwangi, sampai merinding. Mungkin ada alurnya juga ini, jadi merinding. Insya Allah itulah, itu tanda-tandanya sudah ada, maksudnya alurnya sudah ada Mbak Marini. Insya Allah tinggal Mbak Marini aja, maksudnya meneruskan, maksudnya mau menerima atau tidaknya itu Mas. Yo merinding lah, sampai merinding. Cuman
kalau orang merinding itu ya maksudnya Mbak Marini ada efeknya lah, efek maksudnya efek kayak spontan gitu. Nah makanya orang Sumatera jauh-jauh mungkin ntar kalau jodoh, mungkin insya Allah kalau jodohnya Mbak Marini itunya ada dipertemukan dengan, maksudnya pertemukan dengan makamnya setia, maksudnya makamnya itu insya Allah ntar ada jalannya, insya Allah entah kapan, entah tiba waktunya, insya Allah chatnya kan saya kirim foto, kirim foto Mas Angga, nanti saya tak balesin ya, nanti tak buka, nanti tak buka, nanti tak cek coba, insya Allah dengan izin Allah, insya Allah semoga ya bisa. Jangan sedih Mbak Marini, insya Allah ntar nanti ada jalannya, nanti ada itunya. Selain itu Hawi Pamudi, selamat malam. Saya masih grogi Mas, kalau apa Mas Hawe, Mas Budi, saya masih grogi kalau berhadap langsung, saya pertama live jadi masih grogi. Nggak kedengeran ya, padahal halo, halo, udah kedengeran belum Mbak Marini? Saya mohon maaf ya Mas Budi, nggak nerima, maksudnya saya masih grogi kalau berhadapan, maksudnya grogi, baru pertama live, baru pertama di hadapan kamera, ngomongnya aja masih belepotan. Iya sama-sama Mas Angga, nanti saya kabarin. Ngomongnya aja masih belepotan, jadi masih grogi. Kalau kadang seperti Rahayu Kang Mas. Salam Rahayu, salam sehat, salam kenal Mas Wisnu. HP-nya jelek aku ki. Alah, HP saya juga jelek. Saya di kamera aja burep-burep kayak gini nih. Jangan HP Mas Mbak Marini itu bagus. Setiap malam malah benyut kayak itu setrum. Itu ya setiap malam berdenyut, maksudnya ada alur energi. Maksudnya itu ya, ya mungkin ada kodamnya mungkin. Kalau kodam lagi ada di dalam tubuh, maksudnya mengikuti itu ya. Lagi mencari tempat, Mas Angga. Jadi tempat yang cocok cocok di badannya, biasanya ada, nanti pindah ke punggung Mas Angga, semutannya, atau di tangan. Coba Mas ya, Mas Angganya dulu, coba cobalah baca Al-Fatihah 3 kali, naik ke atas, tangannya di atasin kayak gini, turun ke atas, ada sekelas energinya enggak, maksudnya di tangan. Nyoba, aku pengalaman saya sih kayak gitu. Nah Kang butuh bertahun-tahun untuk paham. Iya memang bertahun-tahun Mbak Marini, iya benar butuh bertahan, insya Allah, tapi ada jalan dengan istiqomah, insya Allah. Saya sih belum istiqomah, saya juga masih belajar, nggak tahu bisa apa-apa. Oh ya Kang, selain ke makam Kusuma Wijaya, ke makam Kisah Pujagat, terus sama betul bentuk Kisah Pujagat, insya Allah ya, maksudnya ya itu ya alur-alur tentunya ada semuanya itu ya gitu. Alurnya semua dulu ya, pengalaman saya Mbak Marini ya, saya juga sih katanya sih
katanya guru, maksudnya apa ya, pembimbing saya lah, guru saya lah ibaratnya. Sering dulu saya kayak orang gila Mbak Marini, maksudnya kayak orang gila ya, maksudnya orang gila, kayak tak kayak dilihat orang kayak ngomong sendiri lah, kayak awal-awal awal-awal mula datangnya itulah, maksudnya muncul leluhur. Nah itu kodam-kodam ada sampai badannya sakit sampai itulah. Siap Kang, coba Mas Angga dicoba. Oh iya Kang, oh ya Kang, selain ke makam Kusuma Wijaya, ke makam Sapu Jagat, terus sama bentuk makamnya. Iya, mungkin ya itu satu aliran kakek nenek ada itu, makanya berarti Mbak Mari ini keturunan Prabu Siliwangi maksudnya. Mungkin ada mau bodasnya, aku nggak punya tempat bertanya. Jangan malu bertanya, sama siapa aja boleh bertanya kok, maksudnya ya jangan asal bertanya sama orang, saya kasih tahu ya, asal jangan asal bertanya sama orang. Mbak Mar ini tahu dia orang pintar, maksudnya ya tanyalah betul seluk beluknya gimana, itu jangan langsung bertanya kayak gini. Takutnya maksudnya disalah-jalankan, maksudnya ya, maksudnya niatnya bertanya, takutnya di itunya. Maksudnya Kang, ciri-ciri orang didampingi kodam itu apa Kang? Ciri-cirinya yang orang punya kodam itu sorot matanya tajam dan peka terhadap sekitarnya, maksudnya ada pasti ada getaran-getaran energinya Mas Arya, walaupun di tangan, di semutan, di kaki atau di punggung atau lah. Di ciri-ciri yang orang berkodam, kalau Mas Aryanya duduk di dekat orang sama-sama punya kodam, pasti badannya bergetar Mas Arya. Dites baca Al-Fatihah 3 kali, tangan ke atas, sepertinya pas contohin nggak lama semutan ya. Itu udah ada Mas, itu tanda Masnya ada yang ngikutin Mas Angga Brahma, itu ada contoh. Coba diterusin, kalau habis sholat baca istighfar, nggak usah, maksudnya sekuatnya lah, maksudnya tak terbatas, tak dibatasi berapa ibaratnya, istighfar. Coba buat pertahanan tubuh badan kita, maksudnya insya Allah nanti diberikan apa ya Mas Angganya, kilasan atau gambaran ntar si jin Allah lah, kilasan. Nah iya Kang, Mbak Marini, nah iya Kang, aku kan orang awam Kang. Mbak Marini, saya juga orang awam, saya juga nggak bisa dulu ya, dulu saya anak bener-bener anak nakal lah Mbak Marini. Saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu energi apa ya, nggak tahu sama sekali. Cuman saya ya Mbak Marini, saya itu maksudnya apa ya, demen banget maksudnya tentang hal-hal gaib, maksudnya kayak suka banget ya, kayak orang lagi cerita hal-hal yang kayak gitu, saya seneng gitu. Jadi nah muncul ini belum lama ini, saya jadi kayak orang gila Mbak Marini. Nah, itu orang gila kok kayak orang kesurupan, benar-benar badannya sakit kayak ini gitu. Depan rumah saya di pohon pisang ada bergetar, depan rumah ada pocong. Lah Mas Angganya udah tahu, berarti mata batinnya udah kebuka, kok tahu ada pocongnya. Mas Arya udah tahu ciri-ciri orang punya kodam. Kamu Mas Aryanya duduk aja sama orang yang punya kodam, pasti badannya bergetar. Kalau Mas Aryanya ada kodamnya, pasti bergetar, langsung benturan.
kalau kesemutan sampai ke kepala itu ya nggak tahu kalau itu ya maksudnya ya kesemutannya kok sampai kepala sampai kaki. Biasanya kalau ada itu sekitar telapak tangan, di dada, di punggung, di kaki, kebanyakan di tangan sama di kaki. Itu tanda-tanda tukang tubuh kesemutan dari kaki sampai ke kepala. Mbak Marini, saya kalau sakit badan tidur di lantai langsung sembuh Kang. Teman saya ikut-ikut malah kebalik. Sakit Mbak Marini. Mbak Marini itu tidak ada yang ngikutin. Insya Allah yaitu dari kerajaan, maksudnya ya mungkin kerajaan. Insya Allah ada yang ngikutin. Cuman Mbak Marininya itu enggak, maksudnya enggak ngang lah, enggak apa ya, enggak paham. Insya Allah udah ada yang ngikutin Mbak Marini. Mungkin Mbak Marini sudah apa ya, sudah merasakan hal-hal di sebelahnya ada apa itu, ada merasakan mungkin. Kira-kira bener nggak? Belum buka mata batinnya Kang, jangan sampai kebuka, belum siap mental saya. Lihat Indonesia sebelah sejelek jeleknya, wujud manusia lebih jelek wujud alam sebelah ya Kang. Insya Allah iya, Insya Allah saya juga belum tahu. Insya Allah ya, ya tergantung sih penglihatan kita. Maksudnya ya memang makhluk sebaik-baiknya makhluk itu yang paling di itu manusia paling sempurna maksudnya. Makanya Kak Mas Angganya disiapkan mentalnya, badannya, imannya. Saya sih belum maksudnya belum sepenuhnya, maksudnya baru belajar kayak gini udah mati. Saya sih kayak gitu, saya belum bisa apa-apa, cuman ya cuman berbagi pengalaman saja Mas Angga. Saya pernah ngerasain kayak gini maksudnya. Saya benernya nggak bisa apa-apa, cuman berbagi pengalaman, pernah ngerasain kedatangan kayak gitulah, maksudnya kedatangan dari kodam leluhur, ada yang ngikutin dari amalan gitu Mas Angganya. Berarti bener Mbak Marini. Yakin Mas Angga, cobalah di apa ya, sering-sering lah sholat malam. Coba sholat malam, sholat malam, sholat hajat atau sholat tahajud. Coba sholat hajat, coba bertawasul dulu, coba tawasul, mohon itu petunjuk lah, minta hajat ya Allah, tunjuk gimana. Malah kaki saya yang kesemutan. Selama ini pernah ngerasain apa aja Mas Angga? Soalnya Kang, katanya orang harus nyari guru. Iya betul, betul Mbak Marini. Sebaik-baiknya berilmu itu punya guru. Karena kalau nggak punya guru pasti akan disesatkan. Karena kita nggak tahu, ibaratnya nggak tahunya
diibaratkan nggak tahu ngalor ngidul apa ya, barat selatan nggak tahu kan. Kalau punya guru kan kita punya bimbingan, kita bisa bertanya, maksudnya aku jalan ke sana salah enggak, itu maksudnya Mbak Marini. Insya Allah ya semua pada ngomong harus punya guru. Makanya sebenarnya ya, makanya keluarga Mbak Marini juga orang tahu semua lah, orang tahu, pasti ada yang tahu tentang hal-hal kayak gitu. Coba tanyain lah, tanyain caranya gimana, jangan malu, nggak usah malu. Sebelum datang dengan sendirinya, mendingan kita udah menyiapkan diri. Jangan seperti saya belum siap apa-apa udah tahu kayak gitu, tahu datang terus nggak tahu, nggak tahu apa-apa kan bingung. Izin pamit Kang ya, ingin lupa cek ya Kang, saya udah. Insya Allah Mas Angga nanti saya kabarin, nanti saya cek, insya Allah moga-moga ya bisa, moga-moga dengan izin Allah, monggo-monggo. Makasih Mas Angga udah bergabung sama saya, udah mau ngobrol, mau komen. Makasih, makasih, matur suwun. Bukannya malu Kang, orang itu nggak ke situ, mereka biasa-biasa aja. Iya memang Mbak Marini, ya tahu lah maksudnya ya Mbak Marini ya, orang kayak gitu orang pilihan sih, nggak semua, walaupun keturunan satu keturunan itu nggak semua kan dituruni ilmu-ilmunya atau kodam-kodamnya, nggak itu, soalnya itu sudah dipilih dari sananya gitu. Orang-orang pilihan, mungkin Mbak Marini jadi orang pilihan juga sih, orang pilihan mungkin yang energinya selaras sama yang dahulu-dahulunya. Itu enggak semua keluarga Mbak Marini itu keturunan. Mungkin kalau belajar ya mungkin ya bisa. Enggak semua itu belajar. Insya Allah nanti ada jalan kok Mbak Marini. Nanti pasti dipertemukan sama orang-orang yang baik insya Allah. Kalau kita niatnya baik, insya Allah akan kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Maksudnya disuruh jadi orang normal sama suami, maksudnya gimana? Maksudnya nggak normal tahu kayak gini apa Mbak Marini? Di samping itu ya Mbak Marini mungkin sudah ditunjuk, sudah alur energinya itu selaras dengan yang dahulu-dahulu. Amin Allahumma amin. Mbak Marini mungkin kalau dari leluhur atau itu agak susah sih, memang ya nggak mungkin di dunia ini, apa sih nggak mungkin, pasti bisa, bener lah. Untuk jadi orang normal ya iya, jadi orang yang biasa aja bisa lah, datang lah ya, nyari kiai atau ustadz untuk menormalkan atau memutuskan, maksudnya memutuskan itulah alurnya, alur alur dulu gitu. Bisa insya Allah dengan jalan rupiah katanya, tapi menurut saya itu kalau alur dari leluhur itu susah kan.
orang kita mengingat saja sudah datang lagi kok Mbak Marini. Seandainya kita mengingat, oh ya ini alur dari kakek buyut saya, terus Mbak Marini mengingat dan mengingat-ingat, mungkin datang lagi ya. Ya, terus jawabannya gimana Mbak Marini? Iya, ya betul, kalau nggak apa-apa, betul, bener, itu diambil yang baik-baik, yang jelek dibuang. Mungkin menurut saya juga kayak gitu, yang jelek-jelek dibuang, yang baik-baik diambil. Soalnya dia kayak gitu, maksudnya ada yang baik ada yang jelek kayak gitu. Nggak semua punya apa ya, kakek buyut kita itu semua baik maksudnya. Namanya juga manusia. Dahulu mungkin ya punya kesalahan atau punya itu Mbak Mari, ya itulah dijalanin, dikelasin aja, diterima itu Mbak Mari. Saya juga dulu bingung, maksudnya bingung gimana itu ya caranya, maksudnya caranya ngilangin kok kayak gini, badannya sakit, badannya ini. Saya bingung, tapi makin hari makin itu saya ikhlas lah. Kalau ini cara, ini berarti kebaikan bagi saya, ibadah saya terima dengan ikhlas. Tapi ya berdoa lah sama Allah, maksudnya yang buat kebaikan saya terima. Dulu ya, dulu hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Awal-awal itu sampai kayak orang gila loh Mbak Marin. Tahu-tahu kayak gini, tahu-tahu ya bisa ngeliat ini. Kalau ada mau kejadian apapun, sebelum ada kejadian diliatin, ada ini, gambaran ini. Sampai bingung, kok tahu-tahu bisa kayak gitu kayak gitu. Sampai bingung saya, padahal saya dulu ngaji aja nggak pernah. Ya pernah ngaji lah sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah, niatnya baik, saya itu diketemukan orang-orang yang baik, bisa bimbing. Gitu aja Mbak Mari. Cobalah, maksudnya ntar kalau ada jalan datang makam, pasti ada petunjuk-petunjuknya, insya Allah. Pastinya langsung. Dulu sampai saya bingung bingung emang Mbak Mak. Iya Kang, kayaknya leluhur ada hutang-hutang minta maaf. Ya mungkin ya gitu ya. Kok mungkin ya, kita punya terdahulu kita ya. Pokoknya aku itu kemarin-kemarin benar-benar jalani apa yang ada dalam hidup. hmm, ya cobalah, tapi dengan catatan ya ikhlas, maksudnya ikhlas lahir batin, kita terima yang baik-baik saja Mbak Marini. Alhamdulillah aku sudah minta maaf sama beliau. Alhamdulillah, semoga kedepannya lebih baik, lebih lebih enakan lah, maksudnya lebih. Soalnya aku tahu kemarin ya gitu gurunya suami, insya Allah ya bener itu ya, maksudnya gurunya suami Mbak Marini itu ya bener maksudnya.
benar. Mungkin ya dalam apa ya, aku minta maaf mungkin ya, dulu mungkin ya nagih hutangnya dulu, makanya nuntun mbak punya mimpi kayak gitu, kayak gini, suruh datang ke sini, datang ini. Mungkin ya nyuruhnya itu kesuruh ke beliau-beliau itu, suruh datang ke situ mbak, maksudnya bersiarah, kirim doa lah ibaratnya, bahwa ini anak cucu saya, ibaratnya anak cucunya gitu, datang ke situ gitu. Insya Allah ya, nanti aku minta maaf, yaitu gurunya suami aku minta maaf, ya itulah. Insya Allah nanti kalau udah ketemu, udah kerja, alhamdulillah Kang, seumur umur ketemu guru ya, suami beliau terakhir bercahaya lebih putih bersih, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itulah, ketemu orang-orang baik yang bercahaya kayak gitu, insya Allah. Mbak Mari ini berarti bisa nerawang ya, maksudnya bisa nerawang-nerawang orang, ini ada apanya ya kan, beliau kan ireng, aku lihatnya masih hidup gurunya kan. Mungkin ya di masa hidupnya itu ya, maksudnya perbuatannya baik, amalannya baik, jadi ya itulah diberikan cahaya sama Allah. Insya Allah orang-orang yang baik pasti mendapat cahaya kok. Lah itu mbak, gurunya nggak bisa kan, belum dicoba, belum dicoba, jangan bilang nggak bisa, pasti bisa. Saya dulu juga maksudnya ada, saya dulu pernah, maksudnya saya sih pengalaman saya pernah didatangin ini itu ya guys, jadi ngapok kowe belakang tinggal ke Bogor yang belum, ya cobalah. Di Bogor itu tempat siapa Mbak Marini? Menghidup. Ke Bogor, ke Gunung Salak, nah itu yang belum. Insya Allah ya nanti ke sana ada jalan. Di tempat siapa? Hmm. Nah, ke Bogor nggak tahu ke tempat siapa, wong dalam mimpi kesana. Ke Bogor itu ya kalau nggak salah itu ya, itu juga ada tempat dari Prabu Siliwangi juga sih, kalau nggak salah, tapi tak nggak tahu sebelah mananya, ada di situ di Bogor, insya Allah kalau nggak salah.
Mbak Marini, selamat malam. Kita udahin dulu ya ngobrol-ngobrolnya, besok kita insya Allah disambung lagi karena baterai saya habis. Saya mohon maaf. Kemarin itu mau tidur aku nyeletuk ngomong warna hayu Majalengka itu ya tempatnya Prabu Siliwangi. Ada warna hayu mungkin ya itu dari Pangeran Walangsungsang. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Marini ya. Besok insya Allah kita sambung-sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Makasih, assalamualaikum.